Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada semua pengikut setelahnya. Tak lupa pula saya doakan kisanak semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kisanak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Doa saya, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, dan puncak segala nikmat yang Allah berikan adalah ketika kita semua bisa mendapatkan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pernahkah kisanak mendengar cerita tentang sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah dan akan muncul kelak sebagai petanda kiamat besar akan segera datang? Ya, sosok tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sosok tersebut akan muncul membuat kerusakan di atas muka bumi. Namun, sampai sekarang belum ada yang tahu persis mereka di mana. Beberapa tokoh ulama ataupun peneliti ada yang meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj berada di dunia ini dan telah dipisahkan oleh dinding besar di suatu tempat yang saat ini masih banyak orang bertanya-tanya sebenarnya terletak di manakah tempat itu. Dzulkarnain membangun dinding Ya'juj dan Ma'juj untuk menghalangi antara mereka dan tetangga mereka yang telah meminta pertolongan kepada Dzulkarnain dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu siapakah sosok Dzulkarnain tersebut? Beliau adalah seorang raja Romawi dan Persia. Dirinya dinamai demikian sebab memiliki 2 tanduk di kepalanya. Sebagian percaya, namun ini didapat karena ia sudah berhasil menguasai bumi bagian timur dan barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya kekuasaan yang amat besar. Ia memiliki bala tentara yang banyak, alat perang yang dahsyat, dan benteng-benteng yang kuat pula. Oleh sebab itu, banyak negeri yang tunduk kepada Dzulkarnain. Bahkan raja di seluruh dunia pun juga hormat kepadanya, baik raja dari Arab maupun non-Arab. Mereka semua mengabdi kepadanya. Mereka berkata, "Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Dzulkarnain lalu berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Robku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatanmu, manusia dan alat, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 94-95. Ayat ini mengisahkan pembangunan dinding tersebut. Adapun tempatnya berada di sebelah timur sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari atau sebelah timur. Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Tempat dinding penghalang tersebut tidak diketahui tempatnya dengan pasti. Sebagaimana raja dan para ahli sejarah berusaha untuk mengetahui tempatnya. Di antaranya adalah Khalifah Al-Wussi. Beliau pernah mengutus beberapa gubernurnya bersama pasukan infanteri untuk pergi guna melihat dinding tersebut, menelitinya, dan menjelaskan kepadanya ketika kembali.
Maka mereka menelusuri dari suatu negeri ke negeri lain, dan satu kerajaan ke kerajaan lainnya, hingga mereka sampai kepadanya, dan melihat dinding tersebut yang terbuat dari besi juga timah. Mereka menyebutkan bahwa mereka melihat sebuah pintu yang sangat besar dengan kuncinya yang sangat besar. Demikian pula mereka melihat susu-susu dan madu pada sebuah benteng di sana, dan dijaga oleh para penjaga dari kerajaan-kerajaan yang berbatasan dengannya. Dan dinding tersebut sangat tinggi sekali, tidak dapat didaki, juga gunung-gunung yang ada di sekitarnya tidak dapat didaki. Selain itu, mereka kembali ke negeri mereka setelah mengembara lebih dari 2 tahun dan menyaksikan banyak keajaiban. Kisah ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, akan tetapi beliau tidak menyebutkan sanadnya, maka hanya Allah lah yang mengetahui kebenaran kisah tersebut. Dan yang ditunjukkan dari beberapa ayat terdahulu bahwa dinding tersebut dibangun di antara 2 gunung berdasarkan firman Allah Ta'ala, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 gunung. Quran Surat Al-Kahfi ayat 93. Lalu dilanjutkan dengan firman Allah, hingga apabila potongan besi itu sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Maknanya adalah apabila telah sama rata dengan kedua puncak gunung, dinding itu dibuat dengan menggunakan potongan-potongan besi, kemudian cairan timah dituangkan di atasnya sehingga menjadi sebuah penutup yang sangat kuat. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa seorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku telah melihat sebuah dinding bagaikan kain yang bergaris." Rasulullah berkata, "Engkau telah melihatnya." Sayyid Qutb berkata, ditemukan sebuah dinding penghalang di dekat kota Tirmidz yang terkenal dengan pintu besi di awal abad ke-15 Masehi. Seorang ilmuwan Jerman yang bernama Schildberger telah melewatinya dan mengabadikannya dalam bukunya. Demikian pula seorang ahli sejarah dari Spanyol, Clavijo, di dalam perjalanannya pada tahun 1403 Masehi, dan beliau berkata, penutup kota pintu besi ada di jalan antara Samarkand dan India. Bisa saja dinding penghalang tersebut adalah dinding penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Kisah anak sekalian, tidak penting bagi kita menentukan tempat dinding penghalang tersebut dalam pembahasan ini. Bahkan kita harus berhenti sesuai dengan yang Allah kabarkan kepada kita semua. Demikian pula yang diterangkan dalam berbagai hadis sahih, yaitu bahwa dinding Ya'juj dan Ma'juj masih ada hingga datang waktu yang telah ditentukan untuk dirobohkan. Kemudian disusul dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hal itu terjadi ketika kiamat telah dekat, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Robku, maka apabila janji Robku sudah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Robku itu adalah benar. Kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj di hari itu berbaur antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98-99. Dalil yang menunjukkan bahwa dinding penghalang tersebut belum dihancurkan adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dinding penghalang itu. Beliau bersabda, mereka melubangi setiap hari hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah, esok hari kalian akan melubanginya. Rasulullah bersabda, lalu Allah mengembalikannya kokoh seperti semula, sehingga ketika mereka telah mencapai waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia,
Maka orang yang memimpin mereka berkata, "Kembalilah, esok hari insya Allah mengizinkan kalian akan melubanginya." Dia mengucapkan insya Allah. Nabi bersabda, lalu mereka kembali sementara penutup tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar di tengah-tengah manusia. Kemudian mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Al-Ustadz Sayyid Qutb rahimahullah melihat dari sisi tarjih, bukan dari sisi yang yakin bahwa janji Allah untuk membuka penutup itu telah terjadi dan Ya'juj dan Ma'juj telah keluar. Mereka adalah bangsa Tartar yang muncul pada abad ke-7 Hijriah. Mereka telah menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam dan hidup di muka bumi untuk melakukan kerusakan. Al-Qurtubi rahimahullah mengomentari bangsa Tartar ini dengan ungkapannya, dan telah keluar sebagian dari mereka, bangsa Turk pada zaman ini. Kaum-kaum yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah, dan tidak ada yang dapat mengusir mereka dari kaum muslimin kecuali Allah. Sehingga mereka seperti Ya'juj dan Ma'juj atau sebagai pembuka bagi kedatangan mereka. Kan tetapi yang termasuk ke dalam tanda-tanda besar kiamat yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman belum terjadi sampai sekarang, karena hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa kemunculan mereka terjadi setelah turunnya Isa alaihi salam. Beliaulah yang berdoa kepada Allah untuk kehancuran mereka hingga Allah menghancurkan mereka, kemudian melemparkan mereka ke lautan, serta mengamankan negeri-negeri juga hamba-hambanya dari kejahatan mereka. Kisanak semua, kapan dinding penghalang itu akan terbuka? Tentunya hanya Allah lah yang tahu kapan terjadi. Dan yang jelas, janji Allah maha benar, mereka akan keluar membuat kerusakan di atas muka bumi, dan sekaligus sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat besar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa saya bagikan. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua dan tentunya membuat kita semakin taat kepada Allah, yakin akan kebenaran dan kebesarannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.